kasus ketiga. Ini nanti kasus ketiga yang puts nanti saya sendiri, yaitu Muhammad Arifin, saksinya Bu Siti Mutmainah, pengamatnya nanti satu, yang pertama adalah Zuli Yusmianti, pengamat dua adalah Sri Spekti. Dalam sebuah kasus, ini ada kasus yaitu rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat dia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan itu kepada kepala sekolah. Bagaimana menyikapinya? Nah, dalam kasus ini memiliki tujuan, yaitu pada saat sedang istirahat, sekitar jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Ibu Siti Mutmainah tampak murung dan tidak ceria seperti biasanya. Tanpa sengaja, Pak Ipin melihatnya dan bertanya kepadanya. Kemudian Bumut bercerita jika dia habis dipanggil oleh kepala sekolah karena kepala sekolah menerima laporan dari pengawas yang telah melakukan supervisi saat dia mengajar dan melihatnya tidak menggunakan buku teks. Berikut percakapan mereka. Assalamualaikum Bumut. Waalaikumsalam Mbak Titin. Apa kabar? Saya perhatikan dari tadi Kak Bumut agak murung dan tidak ceria seperti biasanya. Kenapa? Kelihatan ya Pak Ipit ya? Ya iya kelihatan wajahnya murung gitu kok. Emang ada apa? Iya Pak Ipin, sebetulnya saya punya sedikit masalah Pak dan pengen cerita tapi bingung mau cerita sama siapa. Saya ingin bercerita agar dapat menyelesaikan masalah saya ini. Sebelumnya minta maaf. Ini kalau boleh tahu masalahnya apa yang dihadapi Bumut sekarang? Begini Pak, kemarin saya disupervisi oleh pengawas sekolah. Nah, setelah pengawas sekolah pulang, saya dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah. Terus ketika dipanggil itu, beliau menyampaikan apa Bumut? Nah itu Pak Ipin, kata Bapak Kepala Sekolah, dari hasil supervisi saya itu kelihatannya pengawas tidak berkenan jika saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Pada saat supervisi, pengawas menyampaikan apa Bumut? Pada saat supervisi memang pengawas mengingatkan kepada saya untuk menggunakan buku teks, tetapi saya menyampaikan kepada beliau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi di perpustakaan, internet, PPT yang saya buat, yang penting mengacu pada kurikulum. Seperti itu Pak Ipin, saya menjawabnya. Kenapa selama ini Bumut mengajarnya tidak menggunakan buku teks? Karena saya menganggap sumber belajar yang saya gunakan ini memudahkan siswa untuk belajar, kemudian siswa juga termotivasi, lebih semangat, seperti itu Pak Ipin. Sebenarnya sudah bagus Bumut. Lalu bagaimana hasilnya saat Bumut mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa yang ada saat ini kan berbeda-beda dan belajar pun juga berbeda-beda. Betul juga ya Pak Ipin, kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya memang masih kurang maksimal Pak. Apa karena dalam pembelajaran saya tidak menggunakan buku teks ya? Iya Bumut, bisa jadi. Terus apa yang akan Bumut lakukan untuk mengatasi masalah ini? Saya berniat untuk menghadap Bapak Kepala Sekolah untuk meminta maaf Pak atas tindakan saya. Karena pada saat supervisi saya tidak menggunakan teks, kemudian memohon kepada kepala sekolah saya untuk menyampaikan permohonan saya juga kepada pengawas Pak. Lalu dalam pembelajaran apa yang akan Bumut lakukan? Setelah ini saya akan memakai buku teks sebagai sumber belajar utama saya Pak. Ya walaupun nanti sumber belajar yang saya pakai selama ini tetap akan saya pakai, tetapi berfungsi hanya sebagai sumber belajar pendamping Pak.
langkah yang bagus yang Bumut ambil. Jadi langkah tersebut sudah tepat sekali. Saya setuju dengan itu Bu. Syukurlah sekarang saya merasa lega. Karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, Pak. Apalagi mengambil langkah dalam apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, agak khawatir, takut salah langkah saya, Pak. Alhamdulillah ikut senang. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bumut dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dibantu rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih ya Pak Ipin untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita menjadi guru yang mampu menjadi fasilitator yang baik untuk murid-murid kita. Amin. Amin. Sama-sama Bumut. Saya ada jam ngajar. Saya masuk ke kelas dulu ya. Oh iya Pak, silakan. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia ya Pak Ipin. Sama-sama Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, ini untuk kasus 3. Saya memberikan komentar sedikit. Mohon maaf, sini hujan deras sekali, mungkin suaranya agak terganggu. Di sini di kasus 3, tujuannya sudah jelas bahwa disampaikan tadi coach memberi pandangan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Kemudian coachnya di sini sudah melakukan tugasnya dengan baik, yaitu yang pertama sesuai dengan praktek Tirta mengidentifikasi atau identifikasi. Di sini coach sudah mengidentifikasi masalah dengan baik dengan cara menanyakan kepada si coach ada masalah apa, kok dilihat murung. Kemudian untuk rencananya di sini coach juga sudah berperan dengan baik. Coach menanyakan kepada coach bagaimana cara mengatasi masalah dengan benar. Coach memberikan gambaran, menjelaskan bagaimana sebaiknya dan apa yang harus dilakukan. Kemudian yang terakhir tanggung jawab. Di sini coach menggiring coach, memberikan nasihat kepada coach sehingga coach bisa melaksanakan atau bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya dengan keputusan yang arif. Mungkin Bu Bekti menambahkan coach mendengarkan keluh kesah dari coach. Untuk identifikasinya, coach sudah memberikan pertanyaan untuk mengidentifikasi masalah yang dialami oleh coach. Kemudian untuk rencana aksi, di sini coach mendorong coach untuk menyelesaikan permasalahannya terlebih dahulu. Kemudian yang di langkah tanggung jawab, coach maksud saya akan berusaha untuk mengambil langkah-langkah dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, itu tambahan dari saya, Bu. Monggo Pak Ipin dilanjut. Oke, terima kasih Bu Dwi sama Bu Bekti atas pengamatan yang kami laksanakan. Silakan ke kasus 2.